tempat yang tepat untuk berbagi. Sampeyan sik lali kate bahas apa dino iki? Iya kemana? Dilanjut. Lali gak? Enggak. Apa sih? Sampeyan sing- janjian dino iki apa sih? Apa wingi lali aku? Ayo, Sing kok kirim wingi ya? cek iling-ilingin sih. Kenapa kita sepakat untuk membuat video malam ini? Oh iya, termasuk itu. Iya Itu. ya, yang paling utama sih sebenarnya. Lah yang mau iya, kita bahas. lah iya. Kok aku ngene kok gak ngono kembangane ke cek dawane Iya, aku iya, ngono iya. lho. Malam ini sebenarnya kita mau membahas sesuatu hal yang penting, paling penting dari alasan kita sih sebenarnya. Iya. Berapa bulan yang lalu kita ketemu, Oke. sampai datang ke TS sana. Saya lagi duduk sama Mas Ulum, Terus tak recall ya memorinya. Sampai datang dengan menyampaikan keresahan sampean ketika sampean habis lewat di pengadilan agama. Kenapa sih pengadilan agama selalu rame? Plus ono berita juga. Plus waktu itu ada berita bahwa angka perceraian di Mojokerto sampai dengan 2.000 kasus. Ya, Ingat ya? akeh pokoknya. 2.000 sekian kasus. Ya, aku lali jumlah ribuan ya, tapi Ya. jelek pakeh. 2.000 sekian lah, itu sekiannya itu besar. Iya. Kalau digenapkan bisa 3.000. 3.000 bolong. Lek bahasane Makelar. Nah, ini apakah karena mereka tidak tahu Oke. atau bercerai karena tidak cocok, sudah tidak cinta, atau karena yang lain? Ternyata dari berita itu Ya. kasusnya adalah ekonomi. Alasannya. Alasannya ekonomi. Alasan ekonomi ini real apa enggak, saya enggak tahu. Terus. Nah, dari situ ketika Zaza ngomong seperti itu ya, Ya. satu kalimat yang akhirnya kita sepakat untuk bikin konten ini. Apa? Padahal di dalam kitab Ukudilijen ada penjelasan tentang hak suami, hak istri, kewajiban suami dan kewajiban istri. Ya. Itulah yang memantik saya untuk meneplok. Apa? Meneplok itu. Menjawil. Oke. Jawil teman sebelah saya, Mas Ulum. Ya, mendolit. Nah, Terus. awakmu lah nggak terjemahan kitab Ukudilijen ya. Ya. Ya apa menurut kamu? Kudu diskusi wong loro. Tak rung-rungono kok menarik, kok nyaman, gas yuk. Terus? Lah, yang kita pahami dari situ, sasaran kita memang bukan ini ya, bukan orang yang alim alam. Iya, Kak. Sasaran kita adalah memang orang-orang yang sedang bermasalah dan kurang referensi. Ya, dan mereka takut untuk datang ke Majelis ilmu Ya. atau bertanya kepada orang alim. ya. Video kita ini dimaksudkan untuk ke sana. Sing saiki. Kan akhirnya ke sana gitu loh. Iya, sing saiki tujuannya kita taping malam ini. Apa? Lali sian. Lali. Gitu, ya. Ada pertanyaan. Gimana ketika saya seorang wanita dinikahi seseorang non-Islam lalu iya, dia iya. Sorry. Menjawab pertanyaan. Iku mangsa part tuh, gak apa-apa. Oh iya. Ini part 2. Iso, aku ini tak jarno sik eling tak gak Gak. tak lalare terus. Ya ternyata lali bel. Aku gak gawe iku mang. Aku ngeblank sedina iki mang, Pak. Lah apa? Gak leren nih. Emang teko apa? Mang ujian praktek. Terus Mari ngono garap beberapa video. Terus Mari ono tamu sampai bengi iki mang sampai 9:30 kan mulai. makanya Nah, lewat. Mek eling lah ono janjian. Iya, poinnya di situ. Oh, eling aku ono janjian. Makanya aku Bahasa takon 9:30 kan takone. Iya. Nah, Terus mari sama takon ini bahasa apa ya? iya. Lha ya apa sih wong kita jarno. Part 2. Iya. Di part 2, bagaimana ini ada seorang laki-laki aslinya non muslim menikah dengan wanita muslim. Ya.
akhirnya si laki-laki mu'alaf Ya. masuk ke Islam, tapi dalam perjalanan dia tidak melaksanakan peribadah atau syariat Islam, tapi menjalankan ibadah ala agama sebelumnya. Ini bagaimana? Sing takon iki lanang ta wedok? Cewek, jelas. Ada dua jawaban. Jawaban cepat atau jawaban si rodok butuh waktu lama. Dilalar di ae. Waktu yang agak lama ya. Ketika seseorang sudah ada dalam Islam, entah apapun jalannya, berarti dia sudah menerima cahaya Islam. Tapi kita juga perlu paham, dahulu pun ketika zaman Nabi ya ono proses kayak ngono iku. Wong ngomong Islam, dondongane munafik. Lah untuk Mbak iki apa yang harus saya lakukan? Iki hukumnya kayak gimana? Lah wong munafik ya dia kan tetap munafik. Apakah jenengan gak dapat pahala karena mengislamkan orang lewat cinta? Ya pasti jenengan dapat totalan dhewe. Allah gak sesaklek iku. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul. Lewat jalan jenengan dia bisa Islam, jenengan dapat poin plus. Tapi ketika sebagai seorang pemimpin keluarga, tapi dia mengkhianati perjanjiannya sendiri, maka dia juga akan mendapatkan ganjarannya sendiri tanpa melibatkan jenengan. Lah yang harus jenengan lakukan kalau jenengan ingin mempertahankan, doakan, sabar. Karena satu, itu adalah proses jenengan melebur dosa. Kenapa kok aku ngomong jenengan melebur dosa? Buat saya berarti ada yang salah ketika Allah ridho akan takdir jenengan yang seperti itu. Karena gimana pun gak mungkin karena daya upaya manusia terus habis gitu mendapatkan seperti itu. Kan pasti ono campur tangan Tuhan. Duh, niku gimana dengan manusia free will? Tentang free willnya menungso itu dibahas nanti lain part. Jangan di malam ini. Dan kalau yang sekarang aku membahas yang ada di kitab Aqidatul Awam. Kitab tauhid paling tipis. Ya. Yang dia kalau diajarkan orang-orang itu paling berapa minggu gitu ya. Iya. Kalau sama yang ngajar per semester. Allah itu punya sifat alimun bikulli syai'. Mengerti atas semuanya. Saben-saben perkara bikulli syai'. Saben-saben perkara itu jangan pernah dianggap untuk masalah presiden, enggak. Geraknya tangan saya, nafasnya hidung saya, itu Allah tahu. Dan Allah pun berkuasa atas itu semua. Berarti kan di dalam pernikahan jenengan, Allah juga punya kuasa. Ya, betul. Lah pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan kuasanya untuk menakdirkan jenengan seperti itu? Apa yang dulu jenengan berbuat? Harus ditobati dulu. Ketika itu sudah ditobati, sudah selesai, insya Allah pasti akan ada jalan. Tapi lah nek sing versi cepete, itu versi lalar toh. Iya. Sing pasti butuh waktu lama, butuh istiqomah, butuh iman sing dungdeng. Termasuk sabar tadi. Ya, sabar itu yang nanti definisinya semalam kita debatin. Iya. Ya kalau cepete, ketika jenengan mengetahui ada orang munafik di situ, ya sudah, selesaikan. Ya wis bisa, ya apa man? Oh ya, karena menurut hukum Islam kalau nggak salah ya, yang saya tahu beberapa bagian itu kalau nggak salah, ketika kamu menikah dengan seseorang dan dia murtad dari agamanya, maka bisa. Iya, sudah bisa jawabannya itu. Karena aku lah nih terus zina. Termasuk ketika mohon maaf berhubungan suami istri itu termasuk zina, pegangan tangan juga zina, karena dia orang lain. Iya, sudah bukan orang atau saudara seagama. Iya. Jadi kalau versi cepatnya itu,
Kalau versi ngelalarnya itu ya. Ya. Diperpanjang artinya mendoakan seseorang sampai tahap tertentu itu kan juga butuh proses di kitanya termasuk. Iya. Keikhlasan kita bagaimana? Iya. Terus keistiqomahan kita bagaimana? Kalau gak gitu yang paling utama tagih janjinya dia. Lah banyak orang itu kadang-kadang ketika menikah gopoh. Aku kadang cinta. Tapi ketika cintamu gak dicabut oleh Allah, tapi dikasih pilihan kamu milih cinta atau Tuhan. Itu ya bahaya loh. Bahaya. Maksudnya di mana kita sama Tuhan dikasih pilihan A atau B. Kamu milih aku Tuhanmu atau memilih dia cinta / nafsumu. Mana yang lebih tinggi untuk dirimu? Ya saranku ketika DE sudah jelas-jelas misalnya murtad, ya kan wis gak iso ditolong bos. Iya. Tapi kan untuk kemurtatan itu dewe kan banyak klausulnya juga. Ya itu harus diperjelas dulu kemurtatannya. Nah ini mungkin mbaknya yang sempat nanya itu di TikTok. Itu kan pertanyaan di TikTok. Oke. Ini mungkin sampean perjelas lagi, sampean komunikasikan dengan suami sampean yang statusnya suami ya sekarang ya masih ya, secara hukum negara masih suami. Alasan suami sampean kenapa tidak melakukan ibadah agama Islam, kenapa kok agama lain? Aku bukan alasan kenapa dia. Alasan itu aku paling penting sekarang takut status sih. Oh iya. Kamu Muslim atau enggak? Betul. Wes ketika dia ngomong enggak aku udah keluar Islam, dan kukutono barang musik. Pisah. Entah itu engkau dadi talak siji, tapi kayaknya iku pira ya lan kena murtad iku ya. Talak ya. Karena kan bahria ya. Iya, kita akan nyari literasinya ya. Kalau ketika seseorang udah murtad itu jatuhnya talak berapa? Karena yang saya bayangkan ketika seseorang yang ngomongi talak siji tapi murtad, abot loh murtad. Iya. Tapi kalau kita bahas talak 3 dan dia mau bertobat dan akhirnya dia kembali memeluk Islam, kan kudu ngenteni dirabi wong liya dhisik. Iya, betul. Loh lah iya, kayaknya kok kayak jawaban kok mikir dhisik gara-gara itu loh. Ini banyak hubungannya dengan fikih soalnya. Iya, banyak konsekuensi yang harus kita ambil untuk itu. Dan itu pun buat saya adalah pertanyaan baru. Sing aku biyen mungkin tahu ngaji tapi aku gak tahu ngereken soalnya menurutku aneh aja. Ya masa ono sih kok ngono aneh banget. Tapi nyatanya ada. Tapi ternyata sekarang ketika sudah terjun di masyarakat ada. Ya next mungkin untuk minggu depan ketika kita bahas tentang fikih, kita akan carikan literasinya itu dulu, kita segerakan. Nanti coba setelah tapping ini kita komunikasikan dengan Mas Bahri. Ya, itu bagian dewi-dewi. Iya, soalnya kita fan-nya Aqidatul Awam. Iya. Masalah pertanyaan yang tadi udah jelas masuk ke dia. Iya, karena famku ada fam tauhid. Sing fikih-fikih jalo wimat enggak, tapi fikih umum ya. Soalnya fikih umum enggak nguasai lah ya. Kebacut kan dulu. Iya, standar muslim, Mbak itu. Iya. Kalau ngomong toharoh dan lain-lainnya kita langsung bisa. Ya. Insya Allah bisa jawab. Tapi kalau hubungannya sama fikih yang kasuistik, ini pengibaratan, maksudnya bisa jadi ada pengibaratan atau sudah dibahas sama ulama-ulama terdahulu, kita nggak tahu. Nggih, padha ambek kasusnya ketika seseorang melakukan akad nikah. Harus jahar toh. Iya. Kudu sorry. Siapa yang dinikahi? Terus gimana akadnya dia ucapkan? Betul. Lagi wong bisu. Nah, kan kasuistik toh. Ya, itu kita nggak sampai sana lah. Tapi lah sing kasus-kasus ngono sing anjene unik walaupun kasuistik. Aku sih akhirnya Joko hukum pakai isyarat bisa. Karena Nabi pun iku sing digawe Imam Syafi'i adalah ibarat ketika Nabi menjelaskan hubungan seseorang yang merawat anak yatim, itu seperti beliau di surga seperti ini pakai tanda. Gerakan tangan iku.
akhirnya itu juga yang dipakai dasar hukum untuk seorang yang bisu melakukan akad-nikah. Ini ya. Mohon maaf, saya nggak bisa soalnya. Iya, pakai bahasa isyarat bisa. Cukup kah? Untuk menjawab pertanyaan itu cukup? Cukup. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Kayaknya di part-part kita harus selektif lagi. Kita seleksi pertanyaan-pertanyaan dari audien, dari Sobat Ngopi. Yang kira-kira mana yang perlu di video, pertanyaan mana yang perlu dijawab dengan video. Oke. Soalnya kalau nggak dijawab dengan video eman. Ya karena ini bisa jadi bahan pelajaran buat orang lain. Betul, karena ini forum belajar juga. Iya. Akhirnya saya Bang Najib dan saya Zaza, tapi saya tahu ojo sih. Turung. Ojo. Ya. Maksudnya gini. Dan untuk mbaknya. Oh ya. Itu nanti setelah lihat video ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul setelah ada pernyataan dari kami berdua. Silakan tanyakan. Karena iki urusan sampai tauhid iki bahaya. Ya. Jadi mohon jenengan segera memfollow up ini dengan pertanyaan yang jenengan bingungkan. Oke. Agar gimana seorang saudari saya sesama muslim, jenengan muslimah itu bisa aman dan nyaman sampai ke jannahnya Allah SWT. Ya, sampai selamat dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Akhirnya saya Bang Najib dan Zaza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.